Pertanyaannya ada dua, mohon maaf. Yang pertama terkait politik tadi, bagaimana kita membangun rasa, ibaratnya ini keresahan hati saya sendiri terkait kepercayaan tentang pemimpin. Notabene di daerah saya juga banyak pemimpin-pemimpin yang nyatanya dipilih itu ada visi misinya namun tidak terrealisasikan. Contohnya seperti katanya mau membangun jalan tapi nggak dibangun-bangun, terus katanya mau mensejahterakan petani, nyatanya ya pupuknya mahal. Dan lantas bagaimana membangun kepercayaan terutama pada diri saya sendiri untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar amanah, sidik, tablik, fatonah dan lain-lainnya. Saya akan mencoba ya caranya biar nggak panjang-panjang. Gini Mas, ada peraturan untuk penguasa. Peraturan yang tidak dibangun oleh sistem. Ini peraturan yang dibangun oleh dinamika manusia. Tidak ada satupun orang di muka bumi yang bisa berkuasa sendirian. Untuk berkuasa pasti dia butuh teman-teman. Pasti. Sebutlah itu kunci. Kunci. Oke. Apa yang dilakukan oleh penguasa agar kekuasaannya bertahan? Dia harus memastikan para kunci-kunci ini untuk tetap mendukungnya. Paham ya? Logikanya sederhana itu. Oke. Bagaimana dia memastikan kunci-kunci ini untuk tetap mendukungnya? Berarti dia harus membagi sumber daya. Karena sebenarnya penguasa itu nomor satu adalah kemampuannya untuk mengatur sumber dayanya lari kemana. Itu mau demokrasi, mau otoriter, sama aja. Mau kerajaan, sama aja. Artinya untuk dia tetap berkuasa, pasti harus membagi resourcesnya agar kunci-kuncinya tetap mendukungnya untuk menjadi penguasa. Uang yang dikeluarkan untuk rakyat itu adalah uang yang tidak digunakan untuk memperkuat kekuasaannya. Itu pasti, itu hukum orang usah ngomong apa mana ngending-ngending ngono kuwi hukume. Mohon maaf, ini saya bukan menjelekkan Indonesia, bukan dari sepanjang sejarah kayak gitu tuh. Peraturan utamanya tuh nggak ada penguasa yang berkuasa sendirian. Pasti ada pendukung-pendukungnya. Semua raja itu punya jenderal, semua jenderal itu punya anak buah, semua anak buah itu punya pasukan. Ini kunci di bawah kunci, di bawah kunci, di bawah kunci ini. Kalau dia tidak membagi sumber dayanya kepada para kunci di bawahnya, dia tidak akan bertahan lama. Untuk bisa demokrasi itu tadi ketika ngomong trias politika, salah satu fondasi dari demokrasi adalah free speech dan harus perlunya adanya oposisi. Balancing, oposisi itu posisi di mana dia mengcounterbalance apapun yang dilakukan oleh penguasa. Tujuannya bukan kebencian, tujuannya untuk gas karo rem. Penting seperti itu. Kalau mobil meng gas tok, nabrak-nabrak, mobil nek rem tok, gak melaku-melaku. Makanya perlu gas sama rem. Tapi kalau jadi penguasa, ono rem kira enak. Untuk menjadi rem, resikonya itu tinggi. Susah cari makan. Karena kemudian pasti sumber dayanya akan diberikan pada kunci-kunci yang membantunya untuk gas, dalam tanda petik. Kamu gak usah ngomong demokrasi lebih baik daripada daripada kerajaan ataupun daripada diktatorship. Diktatorship itu sama aja kok. Yang kaya pasti kunci-kunci yang mendukung kekuasaan. Bahayanya misalnya kalau diktator nih, bahayanya ketika sumber daya yang dibagikan itu tidak ada hubungannya sama manusianya, produktivitas manusianya. Anda lihat, diktator yang paling cepat turun itu adalah diktator yang sumber dayanya dari sumber daya alam. Artinya pekerjaannya perlu makmur-makmur, harga sumber daya alam misalnya emasnya itu tetap berharga.
Artinya dia tidak perlu mempersejahterakan. Bedanya di demokrasi, kenapa dibangunin universitas, dibangunin rumah sakit? Karena semakin banyak orang hidup, semakin banyak yang bisa berproduksi, dia semakin banyak yang bisa diambil sumber dayanya. Saya nggak ngomong Anda seperti binatang dalam kebun binatang ya. Tapi mekanisme mekanisme apa namanya? Yo cen ngono kuwi mekanisme pemajakan dan seterusnya itu. Jadi kalau Anda berbicara, Anda dididik agar menjadi manusia berkualitas. Dalam sudut pandang kekuasaan tidak seperti itu. Karena semakin Anda produktif, semakin Anda bisa menghasilkan duit, semakin banyak yang bisa diambil untuk dibagikan kepada kunci-kunci yang menguatkan kekuasaannya. Oke, itu pandangan yang agak keras, tapi saya sebisa mungkin objektif. Saya nggak ngomong itu hanya di Indonesia. Itu di semua mekanisme kekuasaan itu seperti itu. Karena rule nomor satunya, kekuasaan tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa ini 5 tahun terakhir ini adalah situasi yang sangat canggih kalau Anda mau ngomong dari sudut pandang politik. Kemampuan untuk menyeimbangkan kunci-kunci agar tidak ada satupun yang bisa bersatu untuk bahkan menjadi oposisi berani. Wong mereka rebutan posisi untuk menjadi kunci favorit kok. Jadi posisi dari oposisi itu sangat menakutkan. Gak usah karo presiden. Kuwi dadi oposisi ini kepala desa angel gawe KTP. Jadi padahal oposisi itu penting. Bukan untuk kebencian, untuk gas sama rem itu tadi. Pemimpin yang dewasa itu mampu melihat itu, bahwa dirinya tidak sempurna dan butuh rem. Sayangnya Indonesia, kita masih belajar untuk mencoba mencari keseimbangan tersebut. Kalau Anda tanya, kalau tidak ada, terus terang ya, kalau tidak ada artificial intelligence, saya sudah putus asa sama Indonesia. Karena saya tidak melihat jalan keluar satupun arahnya kemana. Terutama karena kepengecutan kita untuk menjadi oposisi. Gak berani jadi oposisi. Kalaupun jadi oposisi itu bukan karena konsep, tapi karena nekat atau kebencian. Atau sakit hati. Wong kemarin jadi relawan kok sekarang gak dapat apa-apa. Tak jadi oposisi aja lah. Oposisi kelamaan susah juga nih bisnisnya. Tak ikut aja lah. Saya gak kritik siapa-siapa. Itu secara pandang, semua orang punya hak untuk menyelamatkan dirinya. No problem. Salah satu yang paling susah di Indonesia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia, ada satu kesalahan utama yang harus dihindari. Keputusan yang salah yang datang dari data yang salah. Kita itu sangat susah mencari data. Indonesia, aku kira ngece Indonesia, orang ngece wong liya ya, karena aku ya wong Indonesia. Jadi aslinya aku ya ngece awakku dhewe, aku ya sedih. Karena ketika saya paling takut ngeritik kalau tidak punya jalan keluar. Gimana sih solusinya? Nek mengece tok gampang. Kalau tidak puas itu kambing pun bisa. Bedanya sama manusia punya hipotesis gimana memecahkan masalahnya tersebut. Nah, artificial intelligence ini salah satu ancaman tapi juga kemungkinan jalan keluar. Ide Anda bagaimana kita bisa mengawasi bareng-bareng itu akan sangat mudah dilakukan sama AI. Saya bisa bikin sebuah sistem di mana semua orang masyarakat bisa nginput sama dia di data dan nggak perlu takut datanya dimanipulasi karena yang mikir tidak punya kepentingan. AI kira ada kepentingan. Tok sogok apa-apa ya rabutuh. Mangan rabutuh, wedokan rabutuh, kekuasaan rabutuh. Asal ono listrik melaku deh. Dan dia sudah cukup pandai. Problemnya yang paling susah dari membuat platform yang untuk bisa nge-track bareng-bareng itu adalah manusianya. Anda lihat coba di podium 2024, saya ngomong gini, berapa pertanyaan yang benar-benar tanya, berapa pertanyaan yang iseng nanya. Wong Indonesia kok. Saya pernah mencoba itu, buka sebentar, pertanyaan pertama, minta duit dong Pak. Ra ono takon visi misi. Nek ra ngece. Itu yo cah terlatih karo Mobile Legend kok ya. Namanya trolling iki paling seru soalnya. Su minta duit dong.
memang iseng kita tuh. Ini problemnya tuh bukan problem teknis IT, problemnya adalah mentalitas manusianya. Beneran nggak kita pakai alat itu? Jadi PR-nya nambah nih. Gimana bisa filter input yang bener-bener pengen bangun sama input yang pengen ngerusak? Karena kita tuh nyuwun sewu, naluri kita tuh pengen seneng banget untuk ngerusak. Termasuk aku. Saya pertama kali nyoba AI itu pengen ngerusak. Tekan ngendi gue, tak jak bisuh gelem ora. Tak jak ngomong saru gelem ora. Ngono kuwi. Iku jan aku ndelok teku jeneng ngene iki. Kesalahan Indonesia ini. Padahal ya salahku dhewe. Artinya ini langkah pertama. Kita memilih dibantu oleh AI. Kalau kemudian calegnya pandai, AI-nya tidak akan dimatikan, tapi dijadikan jalur komunikasi antara rakyat sama legislatif, wakil rakyatnya. Saya sangat bisa membuat AI membantu wakil rakyat. Dia bisa mengumpulkan informasi dari masyarakat dan membuatnya jadi data yang bisa dibaca. Bahkan kalau kamu nggak punya ide, AI-nya bisa ngasih ide untuk memecahkan masalah. Sapi itu nggak perlu pinter untuk bisa membuat sawah menjadi banyak produksinya. Paham maksud saya? Dia nggak tahu konsep sawah, nggak tahu konsep tanaman, tapi dia bisa membantu produktivitas sawah, betul? Caleg rasa pinter-pinter apa-apa. Tapi bisa membuat keputusan yang baik. Gimana? Kita bantu pakai intelligence. Wis, kowe arep karaoke wong entek 60 juta kono wis. Sing penting keputusanmu untuk masyarakat tetap apik, gitu loh. Harapannya kan seperti itu. Beberapa fase ide itu sudah kita pikirkan ke belakangnya seperti apa. Sayangnya lagi-lagi saya bukan orang kaya, itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya merasa, ini kesalahan bapakku barang didik. Sing penting ki wong bener, pinter, istiqomah. Sugih ketinggalan. Padahal ngopo-ngopo butuh duit. Kan gitu loh. Baru tapi Pak Dimus tadi kan bilang, oke saya ingin golek audit. Itu kalau yang lagi rame di Amerika sama sebenarnya, sebutannya effective altruism. Sak sugih-sugih untuk bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Itu mulai rame nih di filosofi dunia nih, effective altruism. Ada yang setuju, ada yang enggak, tapi ini mulai naik popularitasnya. Artificial intelligence AI bisa dipakai di banyak hal. Salah satunya itu tadi, untuk monitor bisa. Dan kalau Anda tadi ngomong banyak janji yang tidak ditepati. Kenapa orang dengan santainya tidak menepati janji? Karena tidak ada konsekuensi. Hal yang tidak akan ada konsekuensinya tidak akan dihindari di masa depan. Kenapa tidak ada konsekuensi? Karena kita semua juga tidak mencatat. Kalaupun mencatat, kita tidak bisa memberi konsekuensi apapun kepada dia. Itu problemnya. Ada konsep yang namanya reward punishment. Kalau kita bisa memberi punishment pada orang yang melakukan hal yang buruk, dia pasti akan terdorong untuk melakukan hal yang baik. Kalau hal buruk tidak ada konsekuensinya apa-apa, ngapain saya harus berbuat baik? Saya nggak menepati janji aja nggak masalah. Nah ini tadi berhubungan. Ketika Anda ngomong, apakah kita bisa monitor? Kalau kita gotong royong beneran bisa. Nanti kita bisa nge-track beneran apakah di mana di mana wakil rakyat yang benar-benar melaksanakan. Kalau dia benar-benar baik, kita pilih lagi. Kalau buruk, coret. Itu butuh konsistensi dan istiqomah dari kita. Masalahnya bukan lagi di teknologi, masalahnya di manusianya selalu. Ngoten nggih? Wakeh masih deku tentang kuwi. Nek ide kan regane tempe, Mas. Nek wis go server ngono regane nek iso dibayar nggo wirid tak bayar nggo wirid iku. Masalahnya gak iso ya. Oke, terus gitu Mas jawabannya.